aura mistis yang begitu mencekam. Museum Lubang Buaya masih berada di satu komplek dengan Museum Pengkhianatan PKI serta Monumen Pahlawan Revolusi. Museum Pengkhianatan PKI berisi patung-patung lilin yang ditata untuk menggambarkan pemberontakan PKI serta kekejaman anggota-anggotanya. Sementara Monumen Pahlawan Revolusi merupakan patung 7 perwira tinggi TNI yang gugur dalam pembantaian gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan istilah G30S PKI. Ketujuh jenderal ini jenazahnya dibuang ke dalam sumur yang saat ini dikenal dengan nama Lubang Buaya. Aura mistis bisa langsung dirasakan ketika menginjakan kaki di komplek museum ini. Ditambah lagi, penerangan lampu berwarna merah yang diletakkan di dalam sumur Lubang Buaya semakin menambah seram suasana di tempat ini. Teriakan minta tolong dari dalam sumur. Tempat paling angker dalam komplek museum ini ialah Lubang Buaya. Di dalam sumur sedalam 12 meter tersebut pernah tertumpuk jasad 7 pahlawan revolusi yang sebelumnya telah dibantai oleh PKI. Namun, keangkeran di sumur tersebut bukan semata-mata karena sejarahnya saja, namun juga karena kejadian mistis yang dialaminya hingga saat ini. Kejadian mistis pernah dialami oleh salah seorang warga sekitar yang kebetulan berkunjung ke Museum Lubang Buaya pada sore hari. Karena itu, pria yang tidak disebutkan namanya ini mendengar suara minta tolong yang berasal dari dalam sumur. Ketika si pria mencari sumber suara, secara perlahan cerita minta tolong itu menghilang. Namun suara kembali terdengar tatkala pria tersebut menjauh dari sumur tersebut. Hal inilah yang konon juga sering didengar oleh para pengunjung ketika berada di tempat mistis ini. Penampakan tentara berwajah rusak serta berlumuran darah. Salah satu cerita mistis yang juga terjadi di Lubang Buaya ialah kesaksian seorang pengunjung museum yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral berpakaian tentara dengan wajah rusak dan berlumuran darah. Pengunjung tersebut melihat penampakan ini melintas dari arah sumur. Entah hanya si pengunjung itu atau ada orang lain yang juga menyaksikan penampakan sosok tentara tersebut. Yang jelas, cerita ini memang cukup membuat masyarakat geger saat itu. Kisah penampakan ini juga dibenarkan oleh salah seorang warga sekitar bernama Parto. Pria yang kerap kali begadang ini pernah sekali waktu berjalan-jalan di dekat kawasan museum. Ketika sedang berjalan, Parto mendengar suara langkah kaki yang diseret. Sontak Parto menoleh serta mendapati sosok makhluk berlumuran darah dengan pakaian compang-camping. Seketika Parto langsung lari meninggalkan sosok makhluk tersebut. Parto juga meyakini bahwa kemunculan makhluk tersebut juga ditandai dengan bau busuk yang menusuk hidung. Sering terjadi kesurupan. Fenomena kesurupan di tempat yang dianggap angker merupakan hal yang kerap kali terjadi, tak terkecuali di Lubang Buaya. Menurut pedagang yang berjualan di sekitar museum, peristiwa kesurupan di Lubang Buaya sudah terjadi berkali-kali. Korban kesurupan rata-rata ialah pengunjung. Pernah sekali waktu itu ada rombongan wisatawan dari Amerika Serikat yang mengunjungi Museum Lubang Buaya. Ketika para turis ini berfoto, salah seorang di antaranya tiba-tiba tertawa cekikikan serta spontan menyanyikan lagu genjer-genjer. Kejadian ini tentu saja tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bagaimana bisa seorang turis yang tidak bisa berbahasa Indonesia tiba-tiba menyanyikan lagu bahasa Indonesia dengan lancar? Usut punya usut, turis yang kesurupan itu sebelumnya sempat mengejek Lubang Buaya yang ia rasa tidak terlihat indah. Bahkan, si turis ini juga sempat mengucapkan kata-kata kasar tentang pahlawan revolusi yang gugur di sumur tersebut. Kejadian seram tidak hanya dialami oleh pengunjung serta warga sekitar saja. Namun penjaga museum pun pernah mendapatkan pengalaman goib ketika menjaga museum ini. Ya, pada suatu malam, seorang penjaga pernah mendengar suara derap kaki seperti orang yang sedang baris berbaris. Suara tersebut berasal dari dalam museum. Suara derap kaki misterius ini cukup sering terjadi pada saat tengah malam. Konon suara tersebut akan terdengar semakin jelas. Padahal bisa dipastikan kondisi di dalam museum memanglah kosong. Secara logika,
Tidak mungkin ada orang yang berlatih baris berbaris pada tengah malam. Dan hal inilah yang membuat lubang buaya semakin menakutkan.